Halo, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Kali ini kita akan membahas mengenai proses perumusan dan penetapan dasar negara. Berikut adalah poin-poin yang akan kita bahas. Pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang perumusan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai BPUPKI dan keanggotaannya. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai proses perumusan dan penetapan. Jadi pada bagian ketiga ini, kita akan membahas mengenai sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Dan kemudian pada bagian yang keempat, kita akan menutupnya dengan kesimpulan. Oke, kita mulai pada bagian yang pertama. Latar belakang proses perumusan dasar negara. Apa sih yang melatar belakangi proses perumusan dan penetapan dasar negara? Bisa kita lihat bersama. Proses perumusan dan penetapan dasar negara bermula dari peristiwa kekalahan pasukan Jepang dari sekutu. Jepang mengalami banyak kekalahan dan membuatnya kehilangan banyak wilayah kekuasaannya. Demikian, Jepang dalam keadaan terdesak. Karena situasi terdesak itu, Jepang mencoba menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu kepentingannya. Oleh karena itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dan sebagai tindak lanjut dari janji kemerdekaan tersebut, atau untuk lebih meyakinkan rakyat Indonesia, maka dibentuklah suatu badan yang bertujuan untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan jika Indonesia merdeka nanti. Badan itu kemudian kita kenal dengan nama BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Atau dalam bahasa Jepangnya dikenal dengan nama Dokuritsu Junbi Chosakai. Bagi Jepang, pembentukan BPUPKI ini adalah bagian dari strategi politiknya. Namun bagi bangsa Indonesia dan bagi kaum pergerakan Indonesia khususnya, ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk mempersiapkan Indonesia merdeka. Demikian mengenai BPUPKI. Demikian BPUPKI dibentuk. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, BPUPKI dan keanggotaannya. Tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan akan membentuk BPUPKI. Kemudian pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI dibentuk oleh pemerintah militer Jepang, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Dan baru pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI diresmikan oleh pemerintah militer Jepang. Peresmian BPUPKI dilangsungkan pada tanggal 28 Mei di Gedung Chosangiin, Pejambon, Jakarta. Sekarang menjadi Gedung Pancasila, atau yang pada zaman Belanda merupakan Gedung Volksraad atau Gedung DPR zaman kolonial. BPUPKI beranggotakan 63 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Namun selanjutnya ditambahkan lagi 6 orang atau 6 anggota tanpa sepengetahuan Jepang. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat dengan wakilnya dari Jepang, Ichibangase Yoshiu, dan wakil dari Indonesia adalah Raden Panji Suroso. Jepang memasukkan satu wakilnya dari negaranya dengan tujuan agar Jepang dapat memantau perkembangan organisasi yang dibentuknya itu. Dalam menjalankan tugasnya, BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sidang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang yang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Proses sidang berjalan tidak mudah, sebab di dalam sidang terdapat berbagai macam perbedaan latar belakang, termasuk salah satunya perbedaan golongan, yakni ada golongan agama, nasionalis, dan yang lainnya. Setelah melakukan tugasnya dengan baik, lalu BPUPKI dibubarkan, digantikan oleh PPKI. Demikian sekilas mengenai BPUPKI.